Saudara, polusi udara Jabodetabek belum membaik. Demi mengurangi polusi udara, pemerintah berupaya menerapkan sejumlah langkah. Mulai dari menyemprotkan air di sejumlah ruas jalan protokol, hingga uji coba penerapan sanksi tilang kendaraan yang tak lolos uji emisi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Penanggulangan Penyakit ISPA, dampak buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Hujan deras akhirnya mengguyur Jakarta dan sekitarnya Minggu malam lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan hujan tersebut hasil modifikasi cuaca guna mengatasi polusi udara. Meski diguyur hujan, polusi udara Jabodetabek belum membaik. Selasa 29 Agustus, indeks kualitas udara Jakarta berdasarkan situs IQ Air mencapai angka 136 atau tidak sehat bagi kelompok sensitif. Tingkat polusi udara Jakarta menjadi yang terburuk keempat di dunia setelah India, Bangladesh, dan Uni Emirat Arab. Demi mengurangi polusi udara, pemerintah berupaya menerapkan sejumlah langkah. Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyemprotkan air di sejumlah ruas jalan padat lalu lintas kendaraan. Di antaranya, Jalan Merdeka Barat, MH Tamrin, Sudirman, dan sekitarnya. Polda Metro Jaya mengerahkan 7 kendaraan water cannon per hari dengan daya tampung 5.000 liter air. Tentu ini merupakan salah satu upaya ya, setidaknya mengurangi tingkat kepanasan ataupun suhu yang cukup tinggi dan juga bisa menurunkan partikel-partikel yang diakibatkan dari emisi gas buang. Demi menekan polusi udara Jakarta, 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang mampu membawa 10.000 liter air pun diturunkan. Penyemprotan dilakukan berkala 2 kali sehari seperti di ruas Jalan Uki Cawang, Jakarta Timur hingga Slipi Raya, Jakarta Barat. Langkah lain mengatasi polusi udara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya memulai uji coba penerapan sanksi tilang untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi sejak 25 Agustus lalu. Uji emisi ini wajib bagi kendaraan bermotor di atas 3 tahun. Caranya, petugas akan memasang alat pendeteksi gas pada knalpot saat mesin kendaraan menyala selama beberapa menit. Selanjutnya, alat tersebut akan menginformasikan jumlah emisi kendaraan. Jika melebihi ambang batas emisi, petugas akan memberikan surat tilang bagi pengendara. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi. Sanksi tilang kendaraan tak lolos uji emisi akan mulai berlaku 1 September mendatang. Ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat yang berkendaraan bermotor sadar untuk melakukan uji emisi secara berkala. Nanti pada awal September kita laksanakan dengan penegakan hukum. Kini, masyarakat harus bersiap menghadapi risiko jika kendaraannya tak lolos uji emisi. Pasalnya, denda sebesar Rp250.000 bagi pengendara motor dan Rp500.000 untuk pengendara mobil menanti jika kendaraan melampaui batas emisi. Di ibu kota, kewajiban uji emisi ini telah tertuang dalam peraturan gubernur sejak tahun 2020 lalu. Selain denda, pemilik kendaraan juga berisiko membayar tarif parkir tertinggi yakni Rp6.500 per jam jika kendaraannya tak lolos uji emisi. Upaya lainnya, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kembali work from home bagi aparatur sipil negara sejak 21 Agustus lalu. Para ASN pun dilarang keluyuran demi mengurangi aktivitas kendaraan di Jakarta. Belakangan, Pemprov pun mengimbau kebijakan WFH diterapkan perusahaan swasta pada 5 hingga 7 September mendatang. Selain demi menekan polusi, imbauan ini diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN pekan depan. Sejumlah kebijakan guna membatasi aktivitas kendaraan menjadi strategi mengurangi polusi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkap asap kendaraan berbahan bakar fosil memang menjadi penyebab utama polusi udara Jakarta. Untuk PM2,5 saja itu mencapai 67,04%. Itu yang disumberkan yang berasal dari transportasi, sehingga memang sektor transportasi inilah buat Pemprov DKI
merupakan sektor yang memang menjadi penyumbang terbesar kondisi kualitas udara di Jakarta pada saat ini. Namun tak hanya emisi kendaraan, dalam program Livi On Point Kompas TV, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut aktivitas industri menjadi biang kerok polusi di ibu kota dan sekitarnya. Bisa juga industri di Jakarta juga, industri di luar Jakarta banyak penyebabnya. Ibu Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pemda DKI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan menelusuri tempat-tempat industri-industri yang diperkirakan menambah polusi. Sudah ada poin-poinnya, sudah ada listnya. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap telah menghentikan kegiatan 4 perusahaan yang diduga penyebab polusi udara di wilayah Jabodetabek. Di antaranya, 3 perusahaan penampung batu bara di wilayah Marunda, Jakarta Utara dan Cakung, Jakarta Timur, serta 1 pabrik menggunakan batu bara di Karawang, Jawa Barat. Kementerian LHK pun mengungkap pembangkit listrik bertenaga batu bara juga dapat menyumbang polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari sejumlah PLTU batu bara yang tersebar mengelilingi wilayah ibu kota seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Akibat polusi udara, kesehatan warga Jakarta dan sekitarnya pun memburuk. Kementerian Kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernapasan di Jabodetabek meningkat hingga 200.000 kasus dibanding saat pandemi COVID melanda. Kementerian Kesehatan pun membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara. Tim khusus ini akan merespons peningkatan kasus ISPA akibat memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Kemenkes pun mengimbau penggunaan masker di luar ruangan. Periode Januari sampai bulan ini bahkan rata-rata di atas 100.000, bahkan di bulan Agustus ini sudah mendekati di atas 200.000 kasus. Kalau kita lihat tadi pilihan maskernya minimal masker bedak. Nah, kalau tidak ada masker lain, tapi kalau mau masker kain yang diselipin filter 2,5 ketika lagi polusi itu yang paling disarankan. Sejumlah kebijakan demi mengurangi polusi terus digencarkan. Mampukah strategi ini mengatasi polusi udara Jakarta? Dan akankah Jakarta bebas polusi?